اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Dengan bismillah aku mulakan syairkan kisah wali 9 yang kini jarang diceritakan, khususnya kami di Kalimantan. Umumnya wali songo yang diketahui hanya berjumlah 9 wali: Syekh Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Darajat, Kalijaga, Kudus, Muria, Gunung Jati. Padahal wali songo adalah dewan dakwah yang apabila wafat ataupun pindah digantikan lagi para waliullah hingga jumlahnya tiada berubah. Dalam Kanzul Ulum Ibnul Batutah oleh Syekh Maulana Al-Maghribi, penulisannya ditambah. Di sana tertera sebuah kisah wali songo 3 kali bersidang dan musyawarah. Isinya lengkap menceritakan tahun 1404 9 wali ditetapkan, 1436 3 wali mengganti yang wafatan, 1463 4 wali mengganti yang wafat dan pergian. Kiai Dahlan Abdul Qahar riwayatkan juga tahun 1466 wali songo bersidang pula, karena banyak hal yang dibahasnya. Bahas perkara Syekh Siti Jenar di antaranya. Mereka juga bahas 2 wali yang meninggal dunia, Maulana Muhammad Al-Maghribi dan Maulana Ahmad Jumadil Kubra, serta masuknya 2 wali penggantinya, sehingga wali songo utuh 9 anggota. Ketahuilah wali songo periode pertama terjadi zaman Sultan Muhammad pertama bertahta, seorang raja di Turki sana yang sangat perhatikan perkembangan agama. Dia bertanya pada pedagang Gujarat, dari mereka kabar didapat di Pulau Jawa ada kerajaan Hindu hebat, Majapahit dan Pajajaran yang amat kuat. Sultan pun kemudian menyurati pembesar Islam di banyak negeri, meminta ulama yang sekaligus wali untuk dikirim ke Pulau Jawi. Terkumpullah 9 ulama berilmu tinggi yang punya karamah tak tertandingi. Berkat Rasul dan para Nabi, inilah kuasa dari Ilahi. Tahun 808 atau 1404 Masehi, 9 ulama berangkat ke Tanah Jawi dengan niat tulus, ikhlas dan suci untuk melanjutkan dakwahnya Nabi.
Adapun nama-nama mereka, Maulana Malik Ibrahim Turki asalnya, dakwah di bagian timur Jawa, di daerah Gresik itu makamnya. Maulana Ishaq dari Samarkand, ahli di bidang pengobatan, dakwah di Jawa beliau tinggalkan, Singapura Pasai menjadi tujuan. Maulana Ahmad Jumadil Kubra berasal dari Mesir sana, dakwah keliling sini dan sana, di Troloyo Mojokerto tempat makamnya. Maulana Muhammad Al-Maghribi asal Maghrib Maroko sekarang ini, berdakwah kemana beliau pergi, makamnya di Jatinom, Klaten, Jawa Tengah. Maulana Malik Israel asalnya Turki, mengatur negara beliau ahli, tempat makamnya di Gunung Santri, antara Serang dan Merak itu yang pasti. Maulana Muhammad Ali Akbar dari Persia atau negara Iran kini sebutannya, ahli pengobatan luar biasa, di Gunung Santri juga makamnya. Maulana Hasanuddin dari Palestina, dakwah keliling tak henti-hentinya, untuk sebarkan ilmu agama, makam di samping Masjid Banten Lama. Maulana Aliuddin Palestina juga, cara dakwahnya berkeliling sama, makamnya di samping Masjid Banten Lama dengan Maulana Hasanuddin bersama-sama. Syekh Subakir dari Persia menumbali tanah Angkar, keahliannya tahun 1462 pulang ke Persia, tapi makam sahabatnya di Blitar ada. Wali Songo periode kedua, masuk 3 wali, ganti yang meninggal dunia. Beliau Raden Rahmat asal Muang Tai Campa, Syekh Malik Ibrahim digantikannya. Said Ja'far Shadiq dari Palestina, 1436 Masehi datang ke Jawa. Syekh Malik Israel digantikannya, Sunan Kudus orang beri nama. Syarif Hidayatullah juga dari Palestina, 1436 datang ke Jawa. Syekh Maulana Ali Akbar digantikannya, yang telah wafat tahun 1435. Inilah hasil sidang Wali Songo kedua yang dilaksanakan di Ampel, Surabaya. Para wali kemudian membagi tugasnya. Sunan Ampel Maulana Ishaq dan Maulana Jumadil Kubro tetap di sana. Sunan Kudus Syekh Subakir Maulana Al-Maghribi di Jawa Tengah tugas diserahi. Syarif Hidayatullah Maulana Hasanuddin dan Maulana Aliuddin berbeda lagi, ke Jawa Barat mereka pergi.
Adapun wali songo periode ketiga terjadi pada tahun 1463. Masuk 4 wali menjadi anggota, ganti wali yang pergi dan meninggal dunia. Beliau Raden Paku asal Belambangan Jawa, ganti Syekh Maulana Ishaq ayahnya. Dewi Sekardadu nama ibunya, Sunan Giri masyhur gelarnya. Kemudian Raden Said Sunan Kalijaga asal Jawa Timur, Tuban tepatnya. Putra Adipati Wilatikta, ganti Syekh Subakir yang ke Persia. Raden Makdum Ibrahim asal Surabaya, Sunan Bonang orang menyebutnya. Anak Sunan Ampel yang ternama, ganti Maulana Hasanuddin tahun 1462. Raden Qasim Sunan Derajat Ampel Surabaya asal bertempat. Adik Sunan Bonang yang tinggi pangkat, ganti Maulana Aliuddin yang telah wafat. Adapun wali songo periode keempat 1466, 2 wali telah diangkat mengganti 2 wali yang telah wafat, yaitu Ahmad Jumadil Kubro dan Maulana Muhammad Al-Maghribi yang mangkat. Beliau Raden Patah namanya, murid Sunan Ampel yang ternama. Putra Raja Majapahit Brawijaya, pernah jadi Adipati Bintoro 1462. Kemudian Masjid Demak dibangunnya pada tahun 1465 dan 1468 dinobatkan menjadi Raja Sultan Demak itu masyhurnya. Kemudian patullahkan juga beliau dipilih jadi anggota untuk membantu tugas ayahnya Sunan Gunung Jati yang lanjut usia. Adapun wali songo periode kelima telah masuk Sunan Muria. Raden Umar Said itu namanya, seorang putra dari Sunan Kalijaga. Konon Syekh Siti Jenar juga di Wali Songo jadi anggota, namun diberhentikan karena ajarannya, lalu Sunan Tambayat menggantikannya. Demikian selintas sebagai gambaran tentang Wali Songo yang ditokohkan. Jika tersalah mohon betulkan, mohon maaf, mohon ampunan. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.